Ada yang bilang saya baru keluar dari penjara nih, gitu. Minta tolong daripada saya berbuat kriminal lagi. Copet tuh dari setiap pintu tuh. Setiap pintu ada standby. copet. Enggak, tetap sama, ngempul-ngempul ya? juga bau. Oh, Itu sama juga tuh, lengket juga tuh bangkunya. Garing juga tuh bangku. Jumpa lagi di Gibah Elit Global bareng gua Ferry dan Bang Ian. Kali ini kita akan membahas tentang transportasi dari zaman kita kecil sampai sekarang, 80, 90, 2000-an. gue masih pakai sepatu. Udah, Gue masih pakai tanggung. sepatu ini. Kejar setoran nih. Biar kelihatan sepatu gua Asik. sepatu gua sepatu gua. Bodoh amat. Zaman kecil kita udah pasti kita kan nggak punya kendaraan ya. Ya dulu ada motor doang. Ya, Motor juga ya seadanya si bapak kita kan. motor jelek. Motor jelek. Motor ya kayak gitu dah gitu ya. Penting nggak jalan dah gelinding gitu istilahnya kan gitu. Ya. Nah zaman dulu ngomongin transportasi umum, mau umum mau yang bisa kita naikin sendiri istilahnya tuh nggak usah ada penumpang lain gitu. Itu kan ini ngomongin dulu langsung ya. Gue inget banget tuh. Gue masih inget banget gue ngalamin naik namanya Helicak. Helicak itu kayak apa sih? Gua samar-samar loh itu. Helicak itu kayak becak sebenarnya. Kalau becak kan udah tahu ya. Maksudnya kita udah tahu lah becak tuh kayak gimana. Ya, di Jogja juga masih banyak. Iya. Kayak becak tapi dia bermotor. Oke. Tapi si penumpangnya itu duduknya tuh kayak ketutup. Kayak gerobak. Sebenarnya kayak becak depannya tapi ketutup. Di depan itu penumpangnya. Iya, di depan. penumpangnya tetap di depan tapi ketutup tuh. Cuma ada jendela kiri kanan doang. Sama pintunya masuk dari samping. Jadi depannya ketutup tuh. Kalau becak kan kebuka. Ya. Ini ketutup. Terus sama si itunya abangnya di belakang. Tapi dia pakai motor. Kayak bentor gitu ya? Iya, kayak bentor. Kalau bentor bentor kan ada yang di samping. samping. Iya. Tapi kan kalau di Jogja sekarang juga ada becak bermotor. Yang becak dikasih mesin motor tuh di belakang gitu. Ini kalau Helicak kayak gitu tuh depan. Bentuknya bulat gitu. Nah ini kenapa namanya Helicak? Kenapa? Helikopter becak jadi maksudnya. Ternyata itu ya? Karena bentuknya si penumpangnya tempat duduknya tuh bulat gitu. Kayak helikopter. Ntar cari lihat deh foto-fotonya, videonya kalau ada. Helikopter. Jadi bentuknya bulat begitu, kita duduk di depan itu penumpangnya. Paling cuma berdua lah. Kalau yang dewasa juga jangan yang gede-gede amat ya gitu. Karena bentuknya spesial nggak begitu gede, ketutup gitu, agak-agak bulat. Kayak helikopter. Zaman dulu kan orang patokannya ini kayak helikopter nih, udah Helicak deh gitu. Sebenarnya kan itu kan becak bermotor ya. Kalau Helicak dibilang. berarti heli becak gitu ya? Heli becak tahun 70-an lah ini. Tahun 70-an. Tahun 70-an sampai 80-an masih ada. Gue inget banget waktu itu gue naik di Salemba. Depan RSCM. Masih kecil banget berarti. Masih kecil banget, masih ada tuh. Masih ada Helicak tuh. Tapi gue naik cuma sekali, gue inget banget. Habis itu nggak ada tuh. Gue nggak tahu apakah emang apa gimana, apa peraturannya udah berubah, apa udah nggak safe, nggak aman lagi. Makanya udah nggak banyak tuh Helicak pada saat itu. Nah, dia tadi ngomongin Helicak tuh cikal bakalnya awalnya pertama kan dari becak sebenarnya. Ya. Nah, ini gue sedikit ya tentang becak nih. Becak nggak usah, becak bukan nggak usah. Becak harus kita masukin nih ke dalam salah satu transportasi legend kita. Iya. Nih gue sampai ini, kalau becak itu nyata dari bahasa Hokkien. Dari bahasa Hokkien, dari keturunan Tionghoa nih, orang-orang Tionghoa ternyata. Ya. Jadi dari bahasa Hokkien tuh kata-katanya awal tuh gue nggak tahu salah apa bener ya. Ini tolong teman-teman kalau ada yang ngerti, gue jangan dihujat ya. Mau dikorek lah di komen gitu. Ini namanya kalau nggak salah dari kata-kata becia. Ya dalam pengertiannya maknanya atau artinya itu adalah kereta kuda. Jadi becak itu dari bahasa Hokkien, becia, dari becia terus artinya itu kereta kuda. Gitu. Terus akhirnya mungkin ya dulu kereta kuda kan ada ya di kita ya, sekarang juga masih ada kayak andong di halaman segala macem. Cuma karena persepsinya yang angkutan umum buat narik orang ya beca gitu. Mungkin
orang kan keturunan Tionghoa banyak kan. Ya. Di mulai tahun ya mulai ada perdagangan Nusantara. Orang Tionghoa udah tahu kan ya. Terus kayak ada apa tuh namanya yang di rickshaw. Rickshaw ya, film Bruce Lee ya. Film Bruce Lee itu rickshaw. Gue Iya, nggak tahu di bahasa Mandarin itu apa tuh bahasa Yang orang Tionghoanya. apa di depan Ya di gitu depan, ya. yang kayak di Jepang tuh lagi ngetren yang itunya anak-anak kuliah. Yang penumpang-penumpangnya cewek-cewek. Aku ini. Oh gitu ya? Iya. Ini teman-teman nih yang pernah ke Jepang nih pasti pengen naik rickshaw yang narik tuh anak-anak Oh di Jepang malah ngetren itu ya? ngetren jadi tempat jadi ini wisata. Hmm. Tapi bayarnya mau mahal. Rickshaw apa ya kalau bahasa kita apa ya? Gue lupa deh itu kalau rickshaw itu apa. Fotonya juga di film-film Bruce Lee itu. Heeh. Karena dia sempat jadi nyamar tuh. Jadi penarik itu ya. Iya, nyamar. Penarik rickshaw itu. Di tahun 37 nih ada koran namanya Star Weekly. Beca juga dikenal dengan sebutan roda 3. Karena kan emang udah rodanya emang udah 3 dari awal kan. Jadi trickshaw lah namanya. Trickshaw. trickshaw. Iya, trickshaw mungkin akhirnya. Iya, jadi trickshaw. Iya. Karena rodanya 3 kali Roda ya. 3. Ini kan bahasa Inggris nih, Iya. trickshaw. Tapi buat karena kita udah banyak terinfluence dari kata tadi beca, gitu kan. Akhirnya sebutnya tetap buat orang Indonesia beca gitu. Di setiap daerah kayaknya beda-beda sih sebenarnya sih kalau menurut gua. Iya. Iya kan? Ukurannya, terus ciri khasnya, ada ukirannya di tempat penumpangnya, di ininya, frame-nya. Iya. Kayak di mana kalau di Jogja tuh kayak nggak salah ada tutup rodanya ya? Iya, lebih gede lah. Ada tutup rodanya, ya kan? Kalau di Jakarta nggak ada tutup rodanya zaman dulu. Iya. Terus kalau di mana di daerah Jawa Barat agak lebih kecil, tapi ada ukirannya tuh kalau nggak salah. Jadi beca tuh sebenarnya warisan budaya juga, Per. Seharusnya ya bisa jadi warisan budaya juga nih, karena setiap daerah menampilkan Macam-macam bentuk. beda-beda bentuk. Walaupun kegunaannya dan fasilitasnya mirip ya. Iya. Tapi gaya stylenya lah. Misalnya beda. Stylenya beda-beda. Ya mungkin sama kayak kereta kuda lah. Andong. Iya. Kereta kuda Delman. kan beda-beda ya. Iya. Gitu. Tergantung budaya setempat ya. Nah terus kita ngomongin lagi tetap nih transportasi jadul-jadul. Tadi udah helicak, udah gue sempet di awal ya. Iya. Berikutnya nih, gue nggak tahu masih ada apa enggak. Ada ojek sepeda kan di Jakarta. Dulu di utara ya banyak. Di utara, daerah-daerah Tanjung Priuk, terminal, daerah-daerah Kota Tua. Gue nggak tahu kalau Kota Tua sama Tanjung Priuk sekarang udah ada apa enggak. Masih ada apa enggak? Terakhir masih ada nggak sih? Gue nggak tahu, jadi gue gini, gue dulu sama teman-teman gue pernah ngadain bakti sosial. Yang waktu pas eventnya itu emang pas tiap Ramadan. Iya. Nah, satu pas Ramadan ke tahun berapa, kita ngadain baksos untuk si penarik ojek sepeda di daerah Jakarta Utara. Iya. Yang which is itu adalah daerah Tanjung Priuk. Ya, rata-rata emang di sana kan. Memang di sana. Dan ini gue sekelumit cerita tentang itu ya, ojek sepeda ya. Bapak-bapak penarik ojek sepeda tuh kebanyakan perantau. Dari mana? Dari Cirebon. Cirebon, Indramayu, dari daerah sana tuh. Jadi perantau mereka. Terus kita dapat ceritanya mereka tuh kayak ngontrak satu rumah yang ya semampunya mereka. Mereka tidur rame-rame di situ. Ke base camp ya? Kayak base camp. Jadi tidur di situ, naruh sepeda di situ. Nanti kalau pulang kampung baru bareng tuh mereka. Gitu. Jadi rata-rata perantau. Dari daerah situlah, Cirebon. Indramayu. Berarti emang daerah pesisir ya? Daerah pesisir. Oke. Gitu. Dan lo kalau lo pernah naik ojek sepeda nggak? Pernah kayaknya. Pernah ya. Udah pasti kalau ojek sepeda tuh bangku penumpangnya pasti dikasih busa. Iya. Dikasih busa tuh tebel. Kayak roti gitu. Kayak roti. Biar empuk. Biar empuk Kayak tuh. jok Vespa. Jok Vespa, bener. Iya, kayak jok Vespa bentuknya. Nah kalau di daerah Kota Tua dulu, waktu belum, sekarang kayaknya udah nggak ada ya, waktu masih ada, bisa dicater tuh ojek sepedanya buat keliling-keliling ke tempat-tempat itu. Karena si bapak-bapak penarik ojek sepeda tahu. Mau jalan-jalan. Pak, saya pengen keliling nih Pak, daerah-daerah sini yang buat foto atau buat apa sejarah gini nih. Kayak Sunda Kelapa, kemana gitu. Yaudah yuk Mas, gitu. Berapa Pak? Nah, negosiasi di situ negosiasi berapa lama ininya.
Gitu. Bisa tuh kalau di ojek sepeda yang di daerah Kota Tua waktu itu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Nah, buat teman-teman yang siapa tahu masih ada di sana. Oh, yang tinggal di sana. Ya, siapa tahu masih ada nih. Masih ada ojek sepeda yang bisa nganterin wisatawan ya buat keliling-keliling Kota Tua, daerah-daerah bersejarah di sana buat foto-foto. Kasih komen ya. Jadi kita tahu nih, oh ternyata masih ada loh gitu. Apa ternyata udah nggak ada ya kita sampai sekarang. Iya, soalnya kemarin bukan kemarin sih, berapa lama yang lalu gue nanya-nanya sepeda-sepedanya tuh dibuat ituan, buat main-mainan sepeda wisata di Kota Tua. Ingat kan lo yang warna-warni? Tahu. Yang buat foto-foto yang anak pada main-main. Iya, gue pernah pakai itu kok. Iya kan? Jadi sepedanya tuh kebanyakan sekarang dibikin Cat gitu ya, dicat terus dipakai buat mereka. Sekarang direntalin buat itu katanya. Oke. Yang gue denger ya, katanya memang udah dilarang dari Pemprov apa gimana, gue nggak ngerti apa. Ya udah nggak usah narik ojek sepeda lagi gitu kan. Jadi sepedanya daripada ini direntalin aja yuk dari paguyuban mereka sendiri tuh. Buat apa? Wisata di Kota Tua tuh, sepeda keliling-keliling gitu. Itu yang berikutnya nih. Jangan lupain kita Bajai. Bajai Tapi itu yang masih ada, yang oranye ya. Yang oranye, yang 2 tak. 2 tak. 2 tak tuh ya. Jadi kalau Bajai zaman dulu tuh yang oranye itu 2 tak. Ada filmnya Bajai Bajuri. Bajuri. Itu legend banget. Itu legend banget. Saking legendnya tuh Bajai oranye dibikin seriesnya. Iya, Bajai Bajuri. Nah, akhirnya kejawab kan kenapa Bajai oranye tuh berisik. Iya. Karena 2 tak. Jadi 2 tak tuh ya teman-teman ya. Jadi dia tuh memang berisik banget tuh ciri khasnya. Jadi udah berisik, knalpotnya kadang-kadang berasap. Iya. Kalau duduk di dalam getar. Kita getar seluruh badan nih. Terus kalau ngobrol di dalam ini, apaan? Tapi ini tuh. iya. Lucu sih Bajai. Kadang-kadang kalau penuh di zaman-zaman dulu kita bisa duduk di depan ya. Iya, sama supir di depan ya. Iya, udah sini aja gitu kalau masih kecil ya. Kan penuh nih kita berempat gitu misalnya, apa berlima. Kita kecil-kecil berempat, anaknya 4 terus ada sama ibu misalnya. Iya. Udah di depan aja nih boleh gitu. Satu orang di depan tuh. Bener. Sebelah supir. Terus inget nggak kalau dulu naik Bajai, ya kita ke Jatinegara, orang beli kasur, taruh atas Bajai. Iya. Orang beli kasur tuh ya, tapi kasur dulu kan kasur busa ya. Iya, kasur busa. Kasur busa tuh taruh di atas Bajai. Wow, itu saking dulunya nggak ada transportasi lain. Belum ada Lala Move. Ya belum lah. Tapi emang Bajai multifungsi sih sebenarnya dulu. Dia kan bisa masuk ke gang-gang kecil ya. Iya, masuk gang kecil. Yang kecil terus juga kan ya sampai sekarang kan Bajai yang biru ya. Kalau Nah, sekarang ganti Bajai baju biru. multifungsi, cuma kalau sekarang fungsinya emang buat transportasi sama buat apa? Mungkin wisata kali kalau sekarang banyak kan ya Bajai ya. Iya, sekarang kan juga ada. Nah, ini yang gue menarik. Bajai itu kan nama merek, Per. Ya kan? Tanpa kita sadarin, Bajai itu merek otomotif. Iya, dari India. Dari India. Iya. Jadi awalnya itu memang mereka bikin itu diimpor lah ke sini. Iya. Diekspor lah, kita ngimpor Iya. si Bajai itu. Jadi kita kenalnya namanya Bajai. Iya. Padahal kalau di luar negeri namanya tricycle kalau nggak salah. Ya, tricycle juga ya. Jadi Padahal kendaraan roda 3. Padahal juga kan bukannya salah itu ya penglafalannya. Bukan Bajai kan sebenarnya Bajaj. Bajaj, Iya iya, kan? karena pakai J. Iya, Dia pakai J ya. Nggak pakai Y. B-A-J-A-J. Tapi gue sih mungkin bisa jawab. Kenapa? Karena orang India, Inspektur Pijay. Iya, mungkin. Mungkin Pijay tulisannya Pijaj. Mungkin. Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak bener nggak? Karena Inspektur Pijay, Iya. jadi yaudah Bajaj ya Bajai kali gitu. Kali gitu. Mungkin yang pernah kerja di Bajai gitu. Bajai apa Bajaj? Bajaj? Bajaj, iya. Iya, Motor gitu. juga ada dulu kan. Motor ada, Pulsar. Gue inget banget iya. tuh. Kan sempat booming juga Bajaj di sini kan. Sampai gue pengen otomotifnya. banget punya motor Bajaj. Iya, Bajaj. Oh, Bajaj ternyata punya ini ya merek Motor. terus bisa motor ya gitu kan. Memang ternyata Bajaj itu emang salah satu pabrik otomotif besar di India kan. Selain TVS ya, kan ada 2, TVS sama Bajaj. Itulah sekarang ternyata banyak sekarang Bajaj yang biru. Iya. Itu mereknya udah bukan Bajaj lagi, Per. Ada TVS, terus ada apa ya kemarin gue lihat ya. Gue lupa deh. Mereknya macam-macam. Tapi dibilangnya Tapi dibilangnya Bajaj. Iya. Iya. Si apa namanya?
pemerintah Pemprov DKI belum menemukan istilahnya apa nih gitu. Iya. Udah legend lah Bajai aja. Udah lah Bajai, terus ininya namanya Bajai. Iya betul. Bajai udah paling top. Belum ada ininya. Mungkin ada yang tahu kali nama resminya kendaraan itu apa ya? Iya, Gitu kan. nama aslinya jenis apa gitu ya. Iya, atau mungkin Pemprov DKI mungkin udah mencanangkan namanya apa gitu, Iya. transportasi 3 roda ini. Karena itu juga heritage kan sebenarnya kan. Jadi Bajai oranye dan sekarang Bajai biru itu kayaknya heritage-nya Jakarta deh. Tapi gue denger juga kemarin gue lihat berita di Jogja juga udah mulai ada. Oh iya, yang kayak Bajai. si Go, ya kayak ojek online. Iya, tapi Iya, Bajai kan. Bajai. Nah, itu juga kan jadi kayak emang jadi kendaraan buat wisata. Wisata, bener. Terus yang istilahnya bisa muat ya 2 orang, 2-3 orang, anak jaraknya kecil nggak bisa jauh, berempat. Iya. Iya. Jadi kalau lu ke Jakarta, buat teman-teman yang di luar Jakarta, kalau belum naik Bajai itu nggak sah. Bener. Harus naik Bajai. Harus naik Bajai. Harus naik Bajai. Karena bener. itu legenda hidup. Kalau bisa nyari yang kendaraan. oren. Wah, nggak ada itu. Tapi kayaknya ada yang jual online deh waktu itu gue lihat. Ada yang jualan kan? Dibikin baru lagi di apa? Dibagusin gitu ya. Oh. Terus dijual. Itu keren sih. Tapi dulu Direstorasi lu inget lagi nggak gitu sih ya? Bajai itu pernah ada warna-warni, ada hijau. Iya, gue ingat Ada merah. Ada selain oranye ya. Iya, jadi di Benar-benar. 2 tak itu Kalau nggak salah Bajai hijau lama- BBG deh, Ber. Apa biru ya? Enggak, tetap sama, ngembul-ngembul ya? juga bau. Oh. Getar-getar juga. Getar-getar dalamnya. juga, cuma warnanya macam-macam tuh. Ada hijau, ada merah, seinget gue merah bata. Ada yang orange. Iya, Nah, tapi memang yang populer yang orange itu tuh. Kayaknya yang hijau itu juga mulai pada punah. benar. Terus ada pilokannya, kalau nggak salah sebelah tuh ada area dia Jakarta mana deh. Iya, benar. Ada kodenya tuh. Ada kodenya Jakarta Ada mana, kodenya, Jakarta mana, Jakarta mana. Jadi kayak mereka nggak boleh saling crossing daerah Crossing kayaknya. daerah. Tapi kita pernah naik Bajai dari Jatinegara sampai rumah. Pernah. Jauh Pernah banget itu, ngaco itu. Itu pernah banget. Setelah Bajai ada saudaranya juga kan, Iya. Apa tuh, Per? Bemo. Bemo. Bemo itu agak lumayan panjang tuh. Eranya kayak Bajai ya. Mm-mm. Dia roda 3 juga, cuma muat penumpangnya lebih panjang. Mm-mm. Tapi emang legenda juga karena Bemo itu jadi kayak maskotnya Warkop kan jadinya kan. Oh iya. Karena Om Dono. Om Dono itu Si Bemo. Si Bemo. Nah, bilangnya. bilangnya muka lu kayak Bemo Iya, gitu. mukanya kayak Bemo. Iya. Iya. Masih inget Warkop DKI. Warkop DKI gitu. Buat Pak Dendro yang nonton, Pak Dendro, makasih ya. Membesarkan kita. Iya, jadi kita selalu inget tuh kalau Bemo itu ya celutukannya kasino itu Iya, kan Om sebenarnya. Kasino. Om Kasino, Om iya. Kasino tuh. Oh, Bemo gitu. Buat si Om Dono. Om Dono karena mukanya giginya maju gitu kan. Emang bentuknya gitu lucu tuh. Kalau Bajai itu melotot gitu ya terus begitu. Nah, kalau Bemo tuh depannya tuh kayak ada bentuknya monyong gitu. Tapi gua nggak paham sih Bemo tuh dari mana ya negaranya ya. Nah, ini sempat gue baca-baca sedikit ya, gue nggak tahu salah apa bener. Si Bemo ini kayaknya sih sebenarnya itu di Eropa. Mungkinan dari Inggris. Oke. Iya, karena bentuknya dia kan sebenarnya kan mobil barang kalau salah, angkutan barang. Kayaknya sih gitu ya. Iya, Karena angkutan pickup ya. barang. Sebenarnya basicnya kan pickup kan. Iya, kalau nggak box. Iya. Ya, nggak usah jauh-jauh deh nonton film Beans, Mr. Bean. Iya. Mr. Bean ada, masih ada Bemo. Kadang-kadang Yang kalau roda kita 3 lihat, itu ya? iya. Yang musuhnya dia Musuhnya ya? dia. Dia pakai Morris, nah Ya. satu lagi yang roda 3 itu Iya. ya? Oh iya, itu kayak ya? gitu tuh. Yang gue baca ya kemungkinan, ya gue nggak tahu salah apa enggak. Nih teman-teman kalau yang tahu ya, tolong di revisi atau gimana lah, komen nih gitu kan. Iya. Seingat gue sih dari Eropa nih si Bemo ini. Iya. Dan Bemo pun di Jakarta beda dengan Bajai. Kalau Bemo tuh ngangkut penumpang bisa di berapa orang dan nggak perlu disewa satu. Kalau Bajai kan sewa kayak taksi mini lah ya. Dia kayak angkot ya? Iya, kalau Bemo Bemo ini tuh kayak kayak angkot, tapi bentuknya lebih kecil dan bisa masuk jalan-jalan kecil. Iya, tapi jalan-jalannya juga jalan-jalan gede dia Om, nggak masuk jalan kecil. Iya, jalan gede juga waktu ya tahun 70-an itu jalan gede, tapi begitu masuk bis kota kan dia udah harus beroperasinya ke daerah-daerah kecil ya. Nah, sebelnya naik Bemo tuh dengkul sama dengkul ketemu. Bener. Jadi kita duduknya depan nih. Dengkul sama dengkul, kita duduk sini sama depan kita nih, dengkul kita ketemu nih sama dia nih karena saking sempitnya. Bahkan bukan hanya dengkul ketemu dengkul, jadi kita mesti sip-sisipan kaki. Iya. Kita begini nih ya teman-teman, terus ada kaki orang sini satu, ya dari sini.
Jadi ya mohon maaf dah, kita agak-agak jaga-jaga dah ya. Kita jaga-jaga ada Iya. gitu. Coba bayangin sekarang orang udah gede-gede, tinggi-tinggi. Itu satu bemo kayaknya muatnya cuma 2 orang belakang. Tapi gue pernah ngalamin kejadian kocak tuh naik Apa? bemo di Ben Hill. Mm-mm. Jadi gue naik bemo barulah 2000-an lah mungkin ya. Masih ada bemo tuh tahun 2000-an. Masih ada. 2000 something lah. Mm. Naik bemo aja gitu. Gue mau ke Tanah Abang. Di abis kuburan karet kan ada lampu merah tuh. Iya. Ya kan, lampu merah. Di lampu merah itu mogok. Jadi gue turun, kita dorong itu. Wah. Itu gila banget itu. Lah, ini gimana nih mogok? Dorong turun terus kita dorong. Nyala, naik lagi. Naik lagi. Itu Gila sebenarnya udah susah banget itu. Iya, yang nyetir juga udah pada nggak ada kali sekarang. Udah badannya udah keropok-keropok itu Iya. body-bodinya si bemo kan. Dulu sampai ada satu daerah yang namanya Pangkalan Bemo. Kalimalang. Ya, di Ini daerah orang-orang Jakarta Timur, Kalimalang, Di dekat Pondok Bambu ya? Iya, Pondok Kalimalang Bambu. sini nggak Pondok Bambu banget Iya, sini. Kalimalang. Di Kalimalang. Kalimalang kalau perapatan Kalimalang lah gitu. Perapatan Kalimalang tuh kalau ada posko-posko lebaran, posko mudik lebaran, betul. itu namanya Pangkalan Bemo tuh. Iya, sampai jadi tempat nama daerah ya Nama sebutan. daerah, Pangkalan Bemo. Pangkalan Bemo. Kalau orang Jawa Timur yang di daerah Kalimalang tahu dah pasti. Orang-orang jadul, Orang jadul Pondok Bambu, Bambu, Duren Kalimalang, Sawit. Duren Sawit, Rawa Domba, tahu. Tahu dah tuh Pangkalan Bemo. Pangkalan ya. Bemo. Bener dulu Bemo ada tuh di situ. Gitu. Terus lanjut lagi nih Per. Oke, Habis Bemo kita masuk bis sih sebenarnya. bis. Bis, kita kita ngebahas bisnya bis warna hijau yang kecil yang sedang Kopaja. Kopaja tuh saudaranya sama Metro Mini. Metro Mini. Jadi kalau Kopaja tuh kalau nggak salah Koperasi Angkutan Jakarta. Iya. Ya. Yes. Ini kayaknya kalau nggak salah sih langsung di bawah pengawasan si Pemprov DKI ya. Nggak tahu deh. Ini, tapi nggak tahu sih ya. Tapi kayaknya emang jalur ininya Ya, emang diperhatiin resmi banget lah. sama si DKI gitu. Nah kalau Kopaja ini memang jalurnya trayeknya tidak sebanyak si Metro Mini si Ya. saudaranya. Ya. Yang Karena- bentuknya mirip. Yang bentuknya mirip cuma Warna. beda warna, beda strip gitu Iya. ya. Tapi kalau diperhatiin sebenarnya Kopaja itu mengincar jalur-jalur yang memang cukup strategis sih kalau menurut gua. Mungkin dia agak ke dalam-dalam kali ya. Iya, dia tuh kayak menyusuri dalam-dalam gitu. Iya, betul. Kalau Metro Mini kan Jalur jalur utama. trayeknya kan masih jalur utama tuh kan Betul, ya. Dari jalur-jalur sini ke gede. sini, poinnya Iya. ke sini. Tapi kalau Kopaja tuh bisa masuk-masuk ke dalam Iya. kayak zaman dulu gue ingat banget tuh masuk-masuk ke daerah Bangka, Kemang, Tebet, Iya. terus Kalibata. Yes. Iya kan? Jalur-jalur yang emang mungkin dibagi-bagi sama si Metro Mini juga ya. Iya, Biar kayaknya emang nggak bersinggungan. gitu kan. Nah, kalau udah dah kalau ngomongin Kopaja sama Metro Mini zaman dulu kita muda, udahlah itu sebagai tempat bertempur tawuran sebenarnya. itu kayak sasaran empuk banget buat tawuran tuh. Kopaja dan Kopaja Metro Mini. Mini tuh. Iya. Gue inget banget gue pulang sekolah. Gue kan ada les di daerah Mampang. Gue naik Kopaja dari Cililitan. Gue nunggu karena itu Kopaja yang mau ke arah Blok M lewat Duren 3 tuh. Wah, Lewat itu Duren emang daerah 3 danger Mampang. itu. Wih gila. Itu daerah gila Gue tuh. inget banget pas masuk Duren 3 ada yang nimpuk batu segini guys. Nih teman-teman nih. Daerah Potlot ya berarti ya? Daerah Potlot, dekat Iya. Potlot tuh. Daerah situ tuh ada nimpuk kaca si Kopaja segini nih. Gila abis ditembok itu langsung tuh si supir Kopajanya tuh langsung Ngebut. iya tancap gas. Ya pegangan nih semua, pegangan kok kita pegangan. Iya bang, ya bang. Gila. Dan alhamdulillahnya sih waktu itu keadaan lagi nggak penuh. Ya. Ya kan, karena mungkin belum pulang kerja juga kan. Gue masih agak siang-siang tuh. Terus ya pada kompakan tuh penumpang-penumpangnya. Mau yang seragam sekolah kayak, mau yang enggak. Begitu si komandonya connect sama si supirnya bilang, pegangan Tancap, ya, gini, ya. tancap nih, mau gas gitu. Yo, langsung brrrr. Gue paling inget tuh naik Kopaja. Kalau tawuran di Metro Mini ya udahlah udah pasti itu. Pasti sering. Udah pasti sering tuh jadi kayak anak-anak sekolah zaman dulu kan ya kayak pasti kan Ya dua itu. Dua nggak ada itu lagi. ya. Angkot
Metro Mini ya Kopaja. Metro Mini sama Kopaja. Udah kalau tawuran, wih ada musuh kita no di sana no. Naik itu kan, naik Kopaja, naik Metro Mini. Iya. Oh, udah habis Iya. gitu. Diserang. Gitu. Tapi memori gua naik Kopaja dan Metro Mini sih sebenarnya cuma satu. Apa? Bangkunya lengket. Iya, bangkunya tuh bangku inian ya. Ada dua model sih, ada yang fiber, Iya fiber, iya. ada juga yang kayak kulit tapi lengket banget. Oh, iya. Kalau di depan tuh kayaknya ada yang kulit tapi lengket gitu. Jadi Kulit sintetis. iya. Iya. Lengket gitu Lu pokoknya. inget gak kalau duduk di depan pasti kena hawa-hawa mesin? Iya, mesinnya di bawah. Kalau duduk Kopaja nih, Kopaja sama Metro Metro Mini. Mini, kalau kita duduk di depan yang deket supir tuh, Iya. samping supir udah pasti hawa mesin tuh berasa banget. Betul. Cuma kadang-kadang kita lagi saking capeknya, Iya. ya udah tidur Tidur aja aja udah. udah. Udah saking capeknya sekolah, tidur aja udah di situ. Gitu. Iya. Yang penting bayar dulu, Bayar, udah tidur. Tidur. Gitu, ntar sadar-sadar udah mau deket turun aja. Iya, udah mau sadar nyampe nih. Lucu tuh si apa namanya Kopaja sama Metro Mini kalau punya cerita-cerita unik tuh Kopaja Tentang Metro Mini. memori di Kopaja. Betapa perjuangannya kita naik Kopaja, Iya. Metro Mini yang kadang-kadang nunggunya sampai Lama. berabad-abad. Iya, belum kebut-kebutan di jalan. Mereka bisa susul-susulan Iya, ya. kalau sama-sama satu Satu trayek, trayek, udah kebut-kebutan. gelantungan kita, kakinya harus kena ban. Wih, gila. Gokil. Terus berikutnya nih, sekarang udah masuk bis yang agak gede. Oke. Zaman dulu, ya sebelum ada busway kayak gini, inget gak? Ada Meyasari sama PPD. Ya, itu juga beda warna tuh. Beda warna, Meyasari warna Hijau. hijau, Iya. PPD Biru. biru putih. Biru silver ya? Biru putih ya? Biru putih gitu. Mayasari Bakti. Mayasari Bakti dan konon katanya Mayasari Bakti itu nama istri apa nama anaknya gitu. Ya mungkin kayak PO bis yang lain Iya, lah, kayak si Lorena, Lorena apa. nama anaknya gitu Iya, kan. mungkin. Katanya sih gitu yang Iya. gue denger legendnya nih. Itu sama juga tuh lengket juga tuh bangkunya. Kenapa sih ya? Iya. Kenapa sih angkutan umum tuh dulu bangkunya lengket gitu loh. Jadi keringet kali ya, apa jorok kalau Ya keringet zaman dulu kan. nggak dibersihin juga kali ya. Iya kan panas kali bersihin. Nggak ada AC-nya juga. Nggak ada AC juga Nggak kan. ada AC. Iya, nggak pakai AC. Jadi Ya buang sampah masih di dalam Iya, bis. ngerokok, tastus, masih sembarangan. supirnya masih ngerokok bahkan. iya, Si keneknya gue ngerokok. Tukang dagang bolak-balik. bolak-balik. Nawarin cangcimen lah, apalah. Dari cangcimen nih ya. Cangcimen, baterai, apa lagi, panduan sholat. Oh iya. Buku betul. panduan sholat. Yasin. Apalagi Oh tuh? ini yang paling legend mah puisi. Puisi. Ada yang puisi. Ada yang puisi, ngamen puisi. Ada yang bilang saya baru keluar dari penjara nih, gitu. Minta tolong daripada saya berbuat kriminal lagi. Ya kasih ke berapa rezeki Berapalah. buat saya daripada saya berbuat kriminal masuk penjara gitu. Ada. Terus belaga dicodot-codotin di sini. Iya, Kang Amen. Kang Amen udah pasti. Jualan TTS. Copet. Copet, yang paling banyak copet tuh. Copet tuh dari setiap pintu tuh. Setiap pintu ada standby. copet. Iya, itu gila tuh. Itu setiap ada pintu copet. tuh. Terus kadang-kadang keneknya tuh udah tahu nih kode-kodenya. Iya, Rapat bu, rapat pak, Iya. rapetin. Nah itu berarti ada copet tuh biasanya tuh. betul. Kayak gitu tuh kodenya tuh. Iya. Tapi kalau buat gua sih naik Mayasari tuh ada kenangan tersendiri. Om. Apa? Lucunya, lu inget nggak di dekat di dekat bangku supir itu, itu ada kayak deck gitu. Oh iya, Buat karena mesinnya tambah. di depan ya. Iya, ada deck. Jadi ada bangku, Hah? ada 4 ya, apa 6 gue lupa. Ada decknya lagi tuh di samping supir. Iya. Dikasih busa. Kasih kadang-kadang. busa, iya. Itu buat duduk juga. Iya bener, buat duduk tuh di depan. Iya, jadi kalau nggak dapet di situ ya bisa duduk. Iya. Nggak perlu gelantungan tuh. Walaupun di bawahnya mesin ya. Iya, Bawahnya panas. mesin. Garing juga tuh panas. Itu di bawahnya mesin loh. Gue pernah itu kecil. Pernah waktu kan? naik. Iya, gua juga pernah. Waktu gue dari Cawang sampai Ratu Plaza kantornya ya kelas 2 SMP gue. Iya. Nah Naik ini gituan. iya selain itu tuh menariknya gini nih. Bis tingkat. PPD yang punya. PPD. PPD tuh dulu ada bis tingkat ya. Jadi kalau Iya, sekarang double bis tingkat decker. busway, dulu ada tuh PPD. Iya. Ingatnya gue tuh di Cilitan. Iya. Jadi Itu sampai ada, mana ya? ada Blok M? 2 jurusan. Ada yang ke Blok M, ada yang ke Tanjung Priuk. Oh iya. Jadi gue inget banget tuh. Jadi waktu dulu gue mau ke Ancol, gue naiknya di situ tuh. Naik bis tingkat tuh. Dan kita selalu rebutan pengennya di atas. Tapi jalannya lambat. Jalannya emang lambat.
Karena kan ya bodinya lebih gede, Iya. pohon-pohon masih banyak tuh di pinggir jalan. Jadi dia tuh kadang-kadang kalau ada pohon daunnya cabangnya ke jalan dia pelan-pelan jalannya. Tapi nggak ada kabel internet zaman itu. Nggak ada yang seliwer-seliweran, Iya, kabel. iya, jadi aman. Masih aman. Itunya ancamannya cuma pohon doang. Pohon. Sama pohon doang. Nah, jadi kalau yang ngalamin bis tingkat PPD dah, Iya. coba itu Volvo tuh, Iya. keren tuh. Double decker itu. Double decker Volvo dari luar langsung tuh, nggak ngadi-ngadi dari Eropa guys. Iya. Mobil tingkat apa bis tingkatnya gitu. Terus juga bagus ya ininya kalau nggak salah kayu ya Om ya. Kayu panel Decknya. decknya itu ya Decknya tangganya. kayu. Ya. Dah bis AC pertama Mesari, Iya. jangan dipungkiri. Iya. Dia bikin PPD Patas AC, PPD bis Patas AC. Patas AC. Namanya. Patas AC Mesari itu paling pertama tuh kalau nggak salah ya. Yang kita ngalamin, wih bis ada AC-nya nih sekarang. Harganya lebih mahal. Iya, bayarnya berapa sih? Dulu berapa ya? 6.000 ya? 6.000 Apa apa 4.000? 6,5? Iya, kayaknya mulai dari 4.000 dah. 4.000 ya? Yang tadinya si bis biasa tuh cuma 2.000 atau 2.500. Ini naik nih dia. Dia emang agak lebih mahal. Dan jauh trayeknya itu. Jauh, terus udah Lewat mulai masuk tol ya? tol. Bareng bener, lewat tol. Patas AC itu udah mulai masuk tol tuh. Iya. Jadi dia udah pakai AC, lebih bersih dalamnya. Lebih bersih Kayaknya dikit. lebih bersih dikit lah. Pasti Tetep aja dibersihin. lengket. Iya. Nah, masuk tol. Jadi udah masuk tol tuh si Maesari tuh zaman dulu. Gitu. Terus ini mulai masuk zamannya Pak Soeharto tuh udah ada ngimpor. Ngalamin nggak bis gandeng. Oh iya. Ini bis sebenarnya gandeng. sih pengganti bis tingkat dah. Iya, bis gandeng. Jadi bis tingkat itu udah nggak layak, udah kayak dihitung-hitung kayaknya udah nggak layak buat di Jakarta. Mungkin apa namanya maintenance juga mahal kan, Volvo kan. Iya. Mau itu kan spare partnya kan Eropa punya itu. Iya. Ganti tuh sama bis gandeng. Bis gandengnya ngambilnya dari Cina, guys. Kayak Zongtong itu kali ya? Iya, jadi sebelum busway Zongtong, Transjakarta. Transjakarta sekarang, Soeharto udah melakukan itu. Iya, iya. Di Jakarta ya, di Jakarta. Jakarta, bis gandeng dari Cina. Dan itu kalau nggak salah menggantikan si bis tingkat. Iya. Gitu, karena kapasitas juga lebih banyak, ngangkutnya banyak, terus jalannya pun di jalur-jalur utama tuh. Iya, di jalur Gitu. utama. Tapi belum ada jalur busway. Belum, jalur bus Jakarta belum ada, itu sih jalur biasa dia. Tapi lo masih inget nggak gua coba balik lagi ke double decker tadi? Gua kayaknya kalau nggak salah pernah lihat double decker itu setelah mereka nggak operasi akhirnya jadi kafe Iya, ada, gue lupa di mana tuh, Pak? di tenda Sudirman ya? Oh iya, Tenda Sudirman. Mereka tahu nggak Tenda Sudirman di mana? Tenda Sudirman tuh kalau nggak salah di SCBD ya? Depan Bukan. PP Plaza ya? Bukan. bener. Depannya Patra Jasa. Bukan. Tenda Sudirman depannya Patra Jasa, yang sekarang Four Seasons. Kalau yang di Plaza itu apa? Yang Depan apa? PP, depan PP. Depan Pacific Place. Itu Tenda Sudirman. Yang ada Oh, komedi cafe, iya. yang ada komedi Kalau dulu cafe. depan Patra Jasa apa namanya ya? Gue lupa. Balai Air. Balai Air, iya masalah gue. Tenda Sudirman ya, Iya, Tenda Sudirman. yang sekarang jadi tempat ini juga. Jadi tempat makan juga Makan kan? juga. Iya. Yang gue kesel banget itu parkirnya VIP. Oh gitu ya? Iya, udah masuk, bayar 10.000. Terus kalau mau parkirnya nggak ada lahan parkir. Jadi parkirnya ini, apa namanya, valet kalau nggak VIP. Mobil. Iya. Mendingan naik Grab dong berarti ke situ. Iya, kalau orang-orang kebanyakan parkirnya di PP, Kalau nggak di di sebelahnya tuh Electronic City. LCT, gitu-gitu. Nah itu di situ kalau nggak salah tuh. Iya, di benar, lokasi gua ingat. itu dulu namanya Tenda Sudirman ya. Ah. Gue pernah lihat tuh berapa biji. Ini double decker si PPD. bis. Iya si bis itu jadiin kafe tuh. Jadi kafe ya. Bener nggak sih? Benar. Kalau yang ada yang inget, Iya itu komen benar. ya. Tapi di restorasi lagi, warnanya nggak warna PPD kalau nggak Iya, salah. iya. Warnanya merah ya kalau nggak salah apa Iya. gimana Ya, gitu. jadi kayak yang di Inggris. Kayak di Inggris, bentuknya kayak di Iya. Inggris, tapi bentukannya ya sebenarnya mobil Bis bis tingkat. PPD, Bis bis tingkat PPD. Iya. Ya, berikutnya nih bis yang kecil-kecil lagi nih. Balik lagi ya. Nih ada yang kayak antar kota sih sebenarnya kalau menurut gua. Tapi jalurnya jalur utama Jakarta. Ada Miniarta sama Koan Bisata. Kawan wisata tuh. Koan Bisata tuh gue inget tuh gua naik kuliah soalnya dari Pulau Gadung ke Depok. Oh S15 ya? Bukan, apa sih gue namanya? lupa ya. T19 Enggak, T19 mah ini angkot.
Iya, temen gue suka naik itu Iya. pas kuliah. Heeh. S15 kalau nggak salah namanya deh. Iya, gue lupa dah. Pokoknya kawan wisata. Iya, warnanya ungu-ungu gitu kan. Iya, warnanya agak ungu gitu. Jangan lengket juga tuh lengket. Iya, agak biru-biru keunguan gitu lah. Iya, gue pernah kok naik sama temen gue rupanya Iya. di Kelapa Gading, naik itu dia. Iya, dari Pulau Gadung ke Ke Depok. Depok, Yang iya, gue inget betul. ya jalur itu doang, tapi jalur lain ada. Iya. Itu sampai dia punya AC-nya juga tuh. Iya. Ada yang non AC, ada yang AC gitu. Terus Mini Harta. Mini Harta Legend tuh. Mini Harta tuh warnanya Coklat. Iya. Dari tadinya sih dulunya awalnya Cilitan. Iya. Cuma Cilitan kan berubah fungsi. Hmm. Jadi cuma bis dalam kota doang, bis Jakarta, karena ini lintasnya antar kota, Antar karena- provinsi. Antar provinsi. Mm-mm. Jadi jalurnya tuh dari Jakarta ke Depok, bahkan sampai jalur Jakarta ke Bogor. Iya, akap jadi akap. Akap, jadi Iya. akap. Pindahinlah karena si Kampung Rambutan udah jadi. Iya. Pindahinlah ke Kampung Rambutan. Kayak cikal bakal akap tuh antar kota antar provinsi tuh Mini Harta ya. Mini Harta ya. Iya. Karena Dia bisa ngelewatin ngelewatin provinsi itu dari Jakarta ke Jawa Barat. Akap. Walaupun Jakarta pinggiran sih sebenarnya. Iya. Tapi ya jaraknya jauh juga tuh. Bayangin dari Sampai Bogor ya? ke Bogor. Dari Cililitan ya? Iya, dari Cililitan ke Bogor. Terus pindah kan ke Kampung Rambutan. Kampung Rambutan ke Bogor gitu. Sebelum itu kan kayaknya ada lagi deh Om yang kita masih kecil kayak bis roti gitu bentuknya. Bis roti sih ada ya, gue lupa ingat sih bis Bentuknya roti. atasnya begitu tuh kayak roti tawar. Iya Jadi sih. kalau roti tawar zaman dulu kan atasnya bulat setengah bulat lingkaran tuh. Iya kayak Mayasari zaman dulu kan gitu. Iya. Heeh. Nah itu bentuknya tuh kecil gitu, kayak roti tapi di Jalan Raya Bogor. Jalan Raya Bogor ya. Iya. Tapi kan sebelum Mini Harta itu deh. Jangan lupa, Jalan Raya Bogor kita ngalamin oplet. Oh iya benar ada oplet masih. Opletnya Bang Dul. Iya, dulu Jalan Bogor Kita ada. masih naik loh. Iya betul. Masih kecil itu. Masih kecil Jalan Raya Bogor. Jadi jurusannya kalau nggak salah ke Cisalak. Cisalak. Pasar Cisalak nih. Iya. Kalau masih pada nginget nih Pasar Cisalak. Jadi mentoknya cuma sampai Pasar Cisalak. Pasar Cisalak. Iya. Jadi Jadi tahu kita kecil. Hah? Karena kita masih kecil mungkin. Dulu mungkin sampai jauh kali Om. Apa Iya enggak mungkin dulu ya sampai mana gitu. ya? Iya. Mungkin sampai Bogor juga kali ya dulu ya. Apa sampai Cibinong gitu kali ya. Kali. Cuma pas saat kita dia cuma sampai mentok Cisalak. Pasar Cisalak. Iya. Karena Pasar Cisalak hidup banget zaman dulu. Sampai Iya. sekarang kan masih macet tuh. Iya. Jadi orang warawiri ke Pasar Cisalak dari Jakarta, dari Cilitan itu masih rame. Dulu benchmarknya Cililitan ya. Biasanya Cilitan dulu. Bukan Kampung Rambutan karena Yang belum sekarang ada. PGC. Iya, PGC dulu tuh emang terminal lumayan gede di daerah timur ya. Gitu. Ya terus ya mau mobil kecil ya tadi lo bilang angkot gitu kan nih. Kita udah pastilah ada mikrolet. Iya, Mikrolet sekarang juga banyak kan udah diganti sama Jaklingko. Jaklingko kalau di Tapi- Jakarta Beberapa masih ada. masih. Survive lah tuh ya. Iya. Karena beberapa ada jalur yang memang tidak dilewati Jaklingko. Karena di pinggiran. Tengah di pinggiran. Atau kadang-kadang Jaklingko tuh kadang-kadang suka harusnya lurus tapi dia belok-belok dulu nih. Iya, masuk sini dulu, masuk sini ini baru ke sono. Iya, belum nunggunya lama. Iya, belum kalau udah penuh, udah penuh aja. Iya, Karena gratis. gratis. Kalau gratis masih rame. Masih rame. Konsepnya gitu aja, gratis rame. Rame. Kalau bayar ya sepi, Sepi. gitu aja. Terus apalagi Delman, ya Delman mah Masih ada lah di tempat sekarang. wisata masih ada, Masih banyak. masih ada beberapa lah. Kayak ya nggak usah tempat wisata lah di pinggir-pinggir ini juga kalau lagi hari libur juga ada Delman nongkrong. Di Monas kayaknya masih ada. Masih ada, entah kudanya dari mana naroknya. Kayaknya dari daerah sana Om. Gue bingung deh itu delman-delman itu kudanya naruhnya di mana ya? Kayaknya emang ada rumah-rumah yang benar-benar masih melestari ini tuh kayak di Seskoal tuh masih ada. Di Serang masih ada ya? Masih ada. Ya Setahu gua kayak masih kalau ada. Jaga Karsa, Jaga situ Karsa kan masih ada tuh iya. si Setu itu kan. Ada yang kuda-kudanya masih taruh di situ. Iya, masih punya kandang kuda mereka. Masih gitu ya. Nah yang terakhir nih, yang maksud gue kita sempat ngalamin, Apa? tapi bukan di Jakarta sih, di Bekasi, getek. Ah iya itu. Bukan getek yang ini ya, bukan kalau sekarang kan getek yang nyebrangin kali pakai kabel tuh. Kayak kawat. Kayak Iya, kawat, pakai kayak kabel seling baja, seling iya. baja ditarik-tarik gitu coba buat nyebrangin kali. Iya. Kalau dulu kita enggak. Jadi dulu tuh di Bekasi di Perumnas 1. Ya, Bekasi Perumnas 1 tuh di daerah apa? Dekat Keranji, Sumarekon, dekat Keranji. Sumarekon lah. Iya, Sekarang dekat Keranji, Sumarekon, iya. Keranji. Pokoknya kita di Perumnas 1, nenek kita dulu tinggalnya di Perumnas 1. Iya. Mau ke pasar.
Pasarnya tuh di Jalan Raya Kranji ya? Iya, tapi bukan pasar Keranji ya, pasar yang gede Pasar yang tuh. satu lagi. Pasar yang gede yang pasar basah. Ya. Nah, di antara Perumnas 1 sama si pasar itu ada rawa. Ya. Gede banget, luas banget rawanya. Dulu Belum ada rawa. jalan itu ya? Belum ada jalan. Ada jalan tapi muter. Jalan raya. Jalan raya muter. Iya. Terus nggak punya motor. Ya nggak ada lah, motor Iya. mahal. Nah, salah satunya jalan untuk pintasnya itu Ke kita pasar. naik getek. Ya. Kita diajak naik getek. Lewatin Jadi bener-bener getek-getek bambu. bambu, tapi dikasih itu lagi kayu biar lebih aman. Terus udah tuh bener-bener kayak di film-film kungfu si bapaknya itu pakai bambu set dan itu rawanya itu eceng gondok. Iya, Eceng bening ya. gondok banyak banget bening. Banyak ikannya lagi. Banyak kali kita nemu kura-kura. Iya. Ada kura-kura, udah kura-kura, namanya kita bocah-bocah ya. Iya. Wih, ada kura-kura nih, udah ikannya banyak banget. Gitu. Iya, airnya bening. Terus banyak ikan kecil-kecil yang bagus-bagus tuh pada berenang. Iya, cuma dulu kita agak ditakutinnya, mungkin nggak tahu ya benar apa enggak. Hati-hati ada buaya, Iya. ya enggak? Kadang kan rawa. Iya. Istilahnya tuh itu daerahnya kalau nggak salah namanya rawa tembaga. Ya, rawa tembaga. Rawa tembaga, akhirnya kenapa disebut rawa tembaga? Karena air tanahnya tuh warnanya kuning. Oh gitu. Iya. Nih orang-orang rawa tembaga Bekasi nih, Perumnas. Makanya Perumnas kan airnya pakai pam. Oh iya. Nggak bisa pakai air tanah karena dari resapan rawa itu Iya. airnya kuning disebutnya rawa tembaga. Oh gitu ya? Iya. Baru tahu. Baru tahu kan lu? Nih, kan yang tahu nih tinggal yang di Perumnas 1 Bekasi sebutnya rawa tembaga tuh gara-gara itu. Iya. Gitu. Itu emang legend sih. Jadi si rakit ya. Iya, Getek, rakit. Jadi emang kayak pagi-pagi kita naiknya ya. Pagi-pagi karena nggak siap saat jalan. Iya, pagi-pagi Dia cuma pagi doang kayaknya si bapak itu juga jalan. buat ke pasar ya. Hanya buat ke pasar, tiba nganterin ibu-ibu yang pada mau ke pasar, ini balik lagi ke Perumnas. Dan itu jauh ya, Per. Jauh, ya Jauh itu karena kita luas. kecil kali. Iya mungkin ya. Tapi nggak kelihatan ujungnya soalnya kita Iya. jauh banget gitu. Ya, karena masih kecil kali Om. Iya kali ya, ya masih kkecil ya. Tapi sekarang rawanya kayak udah nggak ada. Udah jadi rumah lah. Udah jadi komplek perumahan, Iya. perumahan swasta apalah gitu. Iya. Pokoknya deket tangki deh. Dia tinggi itu Perumnas. Iya, Tapi pokoknya- sebelah sininya iya, nih. sebelah sini. Yang ada kali, terus rawa tuh. Iya, iya. Pokoknya daerah situ. Pokoknya rawa tembaga aja namanya. Nah itu legend tuh. Pokoknya getek itu ternyata masih ada dulu di daerah Dulu. Bekasi. Jakarta juga ada ya. Jakarta juga ada. Yang di Ciliwung tuh buat narik-narikin kayu, Iya. buat bawa-bawa kayu dari Bogor, Dari Bogor. bawa Bawa bambu, bambu. di Kalimalang, Kalimalang ya. juga ada. Itu buat bawa bambu kan, Bawa bambu, pakai getek, bawa kayu. bawa gitu. kayu, macem-macem lah itu dipakai tuh. Iya, tapi kalau ini kita ngalaminnya geteknya nyebrangin rawa. Iya, dan kita naik di situ, Naik naik di situ. kayak Amazon lah. Kayak lu kalau nonton film Anaconda ya kayak gitu dah ya. Iya. Kira-kira ya. Iya. Udah, kayak gitu aja. Oke. Cukup ya, itu Cukup. ya banyak ya ininya. Kalau teman-teman mungkin kita ada yang kurang apa nih, Bang, si ini belum ini Bang, saya pernah naik ini gitu Ya, kan. kalau ada transportasi umum yang lu pernah naik dan kita skip, Iya. lu komen. Mungkin pernah naik transportasi umumnya sepeda roda 1 misalnya. Sirkus loh. Ya kan nggak tahu, siapa tahu bisa di sini. Iya, Naik sepeda roda 1, Bang ke depan Bang berapa Bang gitu. Berapa ya naik segini dah? Iya, ini naik plek di sini. Ya kita nggak tahu ya. Iya. Ya mungkin gitu. Oke, jadi terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, sama komen deh. Komen-komen nih kita seru-seruan di komen nih. Iya. Ada yang diskusi, ada yang kita mungkin ada yang ketinggalan, ada yang miss Iya. apa-apa. Terus kalau ada usulan yang mau kita bahas, jangan lupa komen Bener. aja. Kita pantau kok komen-komennya. Jangan takut ntar nggak dibaca, ntar nggak di waro nggak tuh. Baca, orang cuma berdua yang ngerjain. Iya, orang itu cuma berdua kita yang lihat ada komennya, oh iya seru gitu. Ya pokoknya tetap apa namanya positif aja dah, pokoknya konten-konten ini ya diambil positifnya. Ya. Ya semoga ya mengenang-kenang masa lalu dah. Oke, terima kasih ya, sampai berjumpa lagi. Yuk, bye.